Oke, selamat pagi buat adik-adik semua. Tetap semangat ya buat kita semester ini. Saat ini saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Mila Susanti. Sepanjang satu semester ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan lanjutan. Memang akuntansi keuangan lanjutan itu ada, kita akan bertemu di 2 semester karena ada akuntansi keuangan lanjutan 1 di semester gasal dan ada akuntansi keuangan lanjutan 2 di semester genap. Sebagaimana dengan sebutan bahwa kita adalah orang-orang accounting yang saat ini kita sudah masuk ke level advance, berarti kita saat ini sudah masuk ke level yang terakhir dari pembukuan kita. Nah, ini kita berharap bahwa dengan hasil dari akuntansi keuangan lanjutan 2 ini, kita akan semakin expert di dalam pembukuan, terlebih pada saat harapan saya sih, supaya kita pada saat kita belajar akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2 ini, kita akan mengerti benar-benar dan memahami benar-benar bagaimana melakukan pembukuan, terlebih kita berharap di kemudian hari kita tidak hanya sekedar menjadi seorang pegawai saja, tapi kita juga dapat menciptakan sebuah lapangan kerja. Dan di saat kita membuat sebuah lapangan kerja itu kita memiliki satu roh atau memiliki satu kekuatan atau memiliki satu semangat yang mana kita memiliki satu kesamaan misi, kesamaan pendapat atau kesamaan tujuan. Ya, karena di dalam akuntansi keuangan lanjutan ini kita akan membuat satu bisnis dan di dalam pada saat kita membuat satu bisnis tentu kita akan ditantang menjadi orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi, yang memiliki daya pikir yang kuat, strategis, berpikir smart, berpikir positif ke depan, inovatif dan kreatif. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa memiliki daya saing, kita nggak akan memiliki daya juang yang tinggi, kita harus tetap mampu untuk bersaing. Nah, di posisi ini, di pelajaran ini, di akuntansi keuangan lanjutan 1 ini, kita akan belajar bagaimana cara membukukan kalau seandainya kita membuat satu perusahaan, di mana kita mencoba mencari teman-teman kita, baik yang itu tidak seprofesi maupun yang seprofesi, kita akan membuat satu perusahaan, kita akan bekerja sama di dalam tim, kita akan bersosial di dalam tim, dan hasil dari pengembangan bisnis yang kita buat ini, nantinya akan kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Tidak hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan kita, tapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan kita karena kita sanggup untuk membuka lapangan kerja. Nah, selebihnya itu juga di saat kita berhasil untuk membuat meningkatkan kesejahteraan bagi kita sendiri, kita akan juga mampu untuk meningkatkan ya, kita punya kontribusi terhadap perekonomian makro negara kita. Apa sih sebetulnya yang kita mau pelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1 ini? Sepanjang satu semester ini kita akan bertemu 16 minggu, 16 pertemuan. Di dalam pertemuan itu kita akan bertemu secara tatap muka, kita juga akan bertemu secara online, apakah itu mungkin bisa quizzes, unit test, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang akan kita lakukan baik secara tatap muka maupun via, Moodle ya. Kita kan sudah gunakan Moodle juga untuk penyampaian materi pembelajaran kita, untuk penyampaian, soal-soal ujian kita, untuk kita melihat feedback-feedback dari, materi yang kita paparkan nanti, yang kita pelajari nanti. Nah, untuk semester 1 ini, semester gasal ini kita akan total belajar tentang Advance Accounting 1. Apa aja sih yang dipelajari di Advance Accounting 1? Nah, di Advance Accounting 1 di minggu pertama kita akan belajar tentang, bagaimana kita membentuk sebuah partnership. Nah, karena kita tahu ya, pada saat kita mau belajar membuat sebuah perusahaan, tentunya kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Kita akan mencari teman kita yang punya satu misi sama kita. Mungkin, biasanya pada umumnya partnership itu berisi orang produksi.
ada orang produksi, ada orang keuangan, ada orang bagian marketing, satu lagi biasanya orang legal. Kayaknya itu komposisi yang paling pas untuk partnership itu. Bagian produksi, bagaimana kita menciptakan produk yang mau kita pasarkan, habis itu ada orang accounting, ya, orang pembukuan, yang satu lagi adalah orang yang mau memasarkan, orang marketingnya, dan satu lagi adalah orang legal. Karena tanpa adanya orang legal mungkin bisa jadi kita mungkin mudah sekali diombang-ambingkan sesuatu kondisi-kondisi di mana mungkin nanti siapa tahu ada produk rusak, ada yang klaim, atau mungkin ada produk yang akhirnya membahayakan konsumen, itu ada yang ngeklaim. Nah, itulah yang mungkin akan kita butuhkan dari orang-orang dari tim hukum atau orang tim legal. Nah, di dalam persatuan, satu tim ini ya, satu tim yang bekerja sama ini tentunya masing-masing orang itu punya kontribusi ya, punya kontribusi masing-masing di dalam partnership itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan pertama. Ketemu sama siapa sih kita? Kita mau kumpul sama siapa aja sih kita? Mau satu tim sama siapa aja sih kita? Nah, di akuntansi keuangan lanjutan satu, mungkin bisa jadi kita adalah menjadi orang yang di bagian accounting. Karena apa? Kita akan ngumpulin, kau di bagian produksi, kamu punya apa? Ya, kontribusi kamu di apa gitu ya. Oh, mungkin aku punya produk dan aku punya mesin produksi. Nah, itulah yang akan dicatat oleh bagian accounting. Nah, kita sebagai orang-orang di accounting contohnya, mungkin kita punya, oke, aku ada share modal deh gitu ya. Nah, mungkin di bagian lain, di bagian marketing, mungkin dia punya gedung yang digunakan untuk, memasarkan, atau mungkin di bagian legal nanti dia dia punya, equipment yang lain-lain yang mungkin dibutuhkan. Bagian accounting akan ngumpulin aset-aset apa aja yang akan dibutuhkan pada saat kita membangun sebuah partnership, ya. Nah, setelah itu, mungkin akan terjadi sesuatu hal yang mana bisnis kita udah berkembang. Pada saat bisnis kita udah berkembang, maka mungkin kita membutuhkan penambahan modal. Nah, di situ kita akan melihat bahwa, oh mungkin nanti kita akan butuhkan satu atau 2 orang tambahan lagi, ya, tambahan lagi yang akan bergabung dan join di perusahaan kita, di perusahaan yang kita buat, yang kita sudah pimpin ini. Nah, dari situ, nanti akan lagi ada perhitungan-perhitungan secara accounting bagaimana penambahan kontribusi dari 2 anggota yang baru. Tapi ada kemungkinan juga akan terjadi pengurangan anggota. Nah, itu kita akan temukan dan kita akan pelajari di minggu yang ketiga, ya, pengurangan anggota. Sampai seandainya mungkin kita mengalami terjadi suatu pilot ya, kondisi di mana kesulitan, dan tidak mungkin lagi kita melanjutkan Eee, kerjasama partnership ini. Nah, di saat kita tahu bahwa kita mengalami kesulitan di dalam, kerjasama partnership ini, kita akan lanjutkan di minggu ke-5 dan minggu ke-6, itu kita akan belajar tentang bagaimana kalau seandainya perusahaan ini akhirnya harus ditutup, ya. Perusahaan ini harus ditutup dan akhirnya mungkin kita tahu ya, bahwa aset-aset itu harus kita likuidasikan. Pada saat aset-aset kita likuidasikan, bersyukurlah kalau seandainya aset proses likuidasi itu cukup ringan, cukup pendek, atau mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi nggak mungkin kan, itu ada kondisi di mana pada saat aset itu harus dilikuidasi, membutuhkan waktu yang cukup panjang, itu akhirnya kita akan tahu sendiri bahwa proses itu akan membutuhkan waktu yang berulang-ulang. Akhirnya kita juga harus melakukan pembukuan, pembukuan di mana kita harus melakukan pembukuan itu tidak hanya cukup 1 tahun, tapi 2 atau 3 atau bahkan 6 bulan lebih, proses likuidasi itu. Nah, sistem atau teknik-teknik atau metode pembukuan untuk proses baik pembentukan partnership, penambahan anggota baru, pengurangan anggota, maupun sampai kepada penutupan, kita akan pelajari dari minggu pertama sampai minggu yang ke-7, ya. Nah, setelah itu di minggu yang ke-8 kita akan masuk ke dalam, eee,
ujian pertengahan semester, ujian, mid exam ya, kita akan masuk ke ujian pertengahan semester. Setelah itu di minggu berikutnya kita akan belajar tentang segmentation. Apa sih sebetulnya segmentation itu? Segmentation adalah suatu pelajaran yang akan kita pelajari pada saat kita mengerti bahwa partnership yang kita miliki itu berkembang, ya. Produk yang kita miliki mungkin pertama hanya sekedar produk-produk khusus buat, mungkin ya seandainya konveksi atau mungkin, baju. Mungkin kita hanya, berawal dari sebuah baju kemeja, semua kita jual kemeja 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 doang. Tapi kita berkembang mungkin akhirnya kepada kita jualan kaos atau mungkin sampai kita menjual pengembangan produk kita sampai celana panjang, celana pendek, dan seterusnya. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana caranya kita melakukan pembukuan, di mana pembukuan itu kita pisah-pisah sesuai dengan produknya. Atau mungkin kita mulai mengembangkan bisnis kita mulai punya cabang, ya, punya cabang. Mana, cabang itu akhirnya mungkin, ada teman kita yang langsung bagian produksi di bagian kaos doang. Lah yang awalnya kita membuat pembukuan itu bersama-sama, kita pisah-pisah pembukuan itu, ya. Atau mungkin nanti di segmentation itu kita bisa menganalisis sebuah divisi yang mungkin sudah tidak mampu lagi berkembang dan kita harus mengambil keputusan apakah divisi ini akan ditutup atau digabung dengan divisi yang lain. Itu adalah proses di mana kita akan belajar tentang bagaimana pembukuan berdasarkan segmentation. Nah, yang selanjutnya, apabila kita punya bisnis sudah mulai lebih berkembang lagi, makin berkembang lagi, maka kita akan kita lanjutkan dengan bagaimana kita mulai mengembangkan pasar ya. Kita nggak punya pasar lokal, tapi kita juga akan kembangkan pasar itu ke luar negeri, ya kan? Nah, kalau seandainya kita udah kembangkan ke pasar luar negeri, kira-kira kayak gimana nih Bang Timi? Apa sih yang menjadi masalah kita kalau seandainya kita punya kerjasama dengan perusahaan di luar negeri atau mungkin konsumen kita adalah orang-orang yang berada di luar negeri? Mungkin coba Bang Timi, kira-kira apa sih Bang yang, jadi kendala kita kalau seandainya kita punya pasar di luar negeri? Coba Bang, ada jawaban? Ada pendapat kira-kira? Komunikasi mungkin, Mem? Oke, komunikasi. Kalau soal keuangan gimana Bang? Mungkin transfernya yang susah kali ya, Mem, karena Transfernya juga susah perbedaan ya, kita ada kendala ya transfer ya, betul juga kita ada kendala di bagian transfer juga, kita mau pakai pakai media apa. Oke, apalagi kira-kira, Bang? itu aja mungkin, Mem. Itu ya. Gimana kalau kita ngomongin tentang duit, Bang? Aduh, ujung-ujungnya duit nih ya. Apa itu, Bang? Kalau kita jualan sama orang Jepang, gimana tuh? Kalau seandainya kita jualan sama orang Singapura ya, konsumen kita adalah orang Singapura, bagaimana konsumen kita kalau seandainya kita jual ke orang Jepang atau mungkin produk kita itu bersumber dari atau bahan bakunya dari Cina. Apa yang, mungkin Bang Timi pikirin di situ? Apa tuh, Bang? Duit kita beda ya, Bang, ya? Kurs kita beda ya, Bang, ya? Bener nggak? Ya kan? Betul Kita betul, pakai Mem. rupiah, ya kan? Mereka bisa jadi pakai yen, mereka bisa jadi pakai dolar Singapura atau mungkin mata uang yang lainnya. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada saat kita sudah mulai mengembangkan sayap, bisnis kita sampai ke luar negeri. Nah, itulah sebabnya di sini juga kita akan belajar bagaimana kita membuat pembukuan kalau seandainya kita harus bikin laporan keuangan, ternyata pakai kurs valuta asing, gitu ya.
pakai kurs valuta asing. Dengan menggunakan kurs valuta asing itu kita juga akan menghadapi satu kendala di mana mungkin ada kalanya kita ketemu sama satu saat di mana, kurs kita menguat, jadi kita punya untung. Tapi ternyata kurs kita melemah ya, jadi kita punya kerugian gara-gara kurs rupiah melemah, itulah. Nah, dari sini juga kita nanti akan belajar masalah di kurs ini juga kita akan belajar bagaimana kalau seandainya kita membuat laporan keuangan yang disebut dengan translation sama, remeasurement, ya. Itu akan kita pelajari dari segmentation sampai, mmm translation sampai remeasurement gitu, itu akan kita pelajari sampai akhir semester, ya, sampai akhir semester dan setelah itu kita akan akhiri dengan ujian akhir semester di minggu yang ke-16 ya. Ya Bang ya, ya kita semua akan pelajari itu sampai minggu yang ke-16 walaupun nanti di antara itu semua kita akan selingi dengan, mmm adanya unit test, adanya quizzes-quizzes, adanya latihan-latihan, atau assignment-assignment yang akan kita proses sepanjang satu semester ini. Sampai di sini kira-kira Bang, ada kira-kira pertanyaan yang mau diajukan? Atau mungkin ada sesuatu yang mau Ini diberikan kan Mem masukan? jelaskan Mhm. mengenai kegiatan Mem. Saya mau Kegiatan? tanya kira-kira, iya, tolong Mem jelasin kegiatan sepanjang satu semester ini dan bobot-bobot penilaian dari kegiatan itu Mem. Oke, saya bantu share screen lagi ya, saya minta, akan share screen lagi. Nah, kita akan ada kegiatan atau aktivitas apa aja yang kita akan ambil sepanjang satu semester ini, terdiri dari ada quizzes. Quizzes itu nanti kita, kasih bobot 10 ya, 10% dari semua totalnya ya. Terus ada partisipasi, oh iya, absensi ya, akan ada absensi itu kita akan ambil bobot 20%. Nah, kalau seandainya kita punya peraturan, kalau seandainya absen tidak boleh lebih dari 25%. Kalau seandainya nanti kita tidak hadir 25% sepanjang satu semester ini, maka kita akan dianggap gagal, kita akan dianggap fail dan tidak ada lagi ada perbaikan-perbaikan. Dan yang selanjutnya kita juga bisa lihat tugas-tugas kita kasih bobot 20%, ya. Kita ada bobot 20% di tugas-tugas dan ada midterm atau kita adakan ujian tengah semester, kita kasih bobot 25%. Jangan sampai, pada saat kita ujian mid, kita tidak hadir. Pastikan pada saat ujian mid dan ujian final kita harus hadir, karena pada saat kita hadiri itu semua karena, sampai kita nggak masuk pada ujian final itu kita anggap sebagai, mmm, mahasiswa yang gagal. Pastikan pada saat itu kita sehat selalu ya, sehat selalu dan kita akan ujian. Jadi oke, sebelum kita masuk ke prosedur yang selanjutnya itu intinya kalau seandainya kalian ada quizzes atau ada assignment, atau ada partisipasi yang kurang, kalian coba hubungi saya sebelum nilai masuk, ya. Hubungin saya coba, "Mem, kira-kira ada nggak sih tugas-tugas yang saya kurang? Nah, kalau seandainya saya kurang, boleh nggak saya mencoba untuk memperbaiki nilai dengan, tugas-tugas tambahan atau mungkin tugas susulan?" Kalau mungkin ada unit test atau tes-tes mingguan yang kalian juga belum sempat ikuti, hubungi saya sekaligus kasih tahu supaya, kita bisa lakukan ujian susulan, ya. Jadi jangan sempat kalian sampai ada yang kosong. Tapi memang ya ada peraturan ya, kalau seandainya ada ujian yang susulan atau tugas-tugas susulan, maka sebagai sanksinya nanti kita akan kasih pengurangan, diskon nilai. Mungkin sekitar 20% dari hasil tugas yang kau sudah kumpulkan. Oleh sebab itu, lakukan sebaik mungkin, lakukan semaksimal mungkin. Oke.
Mungkin ini ya, kalian sudah bisa lihat ya di layar, untuk kegiatan kita sepanjang 1 semester ini. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita Gimana? akan akhiri Gimana? pertemuan kita ya, kita akan akhiri pertemuan kita sampai saat ini, kita jumpa lagi di minggu depan untuk, materi pertama yang akan kita jabarkan, ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih.